Bab 523, terobosan lagi. Teknik roh jahat sangatlah aneh. Setelah berhasil dipraktekkan, dapat mengisi energi sejati dan tian praktisi dengan roh jahat. Pada saat itu, Chen Wei mempraktikkan teknik ini, yang memberinya kekuatan besar. Namun setelah berlatih teknik roh jahat, tubuh praktisi akan mengandung energi jahat dalam jumlah besar. Ini bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh pejuang biasa. Jika tidak hati-hati, energi jahat dapat menyerang jiwa, sehingga kehilangan kecerdasan dan berubah menjadi monster yang hanya tahu cara membunuh. Untuk melatih roh jahat, seseorang harus memiliki perawakan yang khusus. Perawakan khusus ini dapat menahan serbuan energi jahat yang kuat tanpa terpengaruh sama sekali. Kebetulan Chen Wei memiliki perawakan seperti ini. Hal ini terekam dengan sangat jelas dalam Qigong jahat. Tampaknya teknik roh jahat adalah teknik yang sangat umum di antara iblis, jika tidak, Gao Feng dan Gao Yuji tidak akan memilikinya pada saat yang sama. Lin Chen merenung, teknik roh jahat ini sangat kuat ketika dipraktikkan, tetapi tidak sesuatu yang bisa dipraktikkan oleh orang biasa. Lin Chen memutuskan untuk menyegelnya. Demikian pula, Lin Chen tidak dapat menggunakan pedang berisi sihir yang ditemukan di cincin penyimpanan Gao Yuji. Bagaimanapun juga, meskipun pedang panjang ini adalah senjata yang berharga, namun dapat digunakan untuk menampilkan misteri, dan kekuatannya dapat ditingkatkan bahkan lebih dari pedang Cixia. Namun, energi iblis pada senjata berharga ini terlalu kuat. Lin Chen hendak pergi ke alam matahari darah, dan dia akan mengambilnya lagi. Bukankah ini harta karun yang dipenuhi energi iblis yang meminta masalah, memungkinkan iblis menemukan keberadaannya. Lin Chen memasukkan teknik ki jahat dan pedang panjang ki iblis ke dalam cincin penyimpanan, dan kemudian, matanya tertuju pada seni mengontrol senjata. Ini adalah buku tua dan tebal, di halaman judul buku tertulis 3 karakter, artefak kekaisaran. Alasan mengapa Lin Chen memperhatikan buku ini adalah karena dia teringat saat Gao Yuji membunuh 3 orang kuat di alam Baoyuan dengan pedangnya. Pada saat itu, pedang langit perak Gao Yuji jatuh dari langit dengan kecepatan yang sangat cepat. Bahkan jika Lin Chen memiliki kekuatan jiwa yang kuat, dia hanya bisa samar-samar melihat tubuh pedang. Adapun 3 pembangkit tenaga listrik Yuan Bao Realem, mereka bahkan tidak memilikinya. Waktunya bereaksi. Dia langsung dipenggal. Seperti Gao Yuji, Lin Chen bisa membunuh musuh dengan pedang, tapi dia tidak bisa membuat kecepatan dan kekuatan pedang mencapai titik di mana dia bisa langsung membunuh orang kuat di tahap tengah alam Baoyuan. Jadi ketika dia melihatnya kata-kata, Manu Jiao Jue, hal pertama yang dipikirkan Lin Chen adalah adegan di mana Gao Yuji membunuh 3 orang kuat di tingkat tengah alam Baoyuan dengan pedang langit perak. Seni mengontrol senjata. Lin Chen menyipitkan matanya sedikit dan tampak sedikit bersemangat. Dia mengambil napas dalam-dalam, membuka seni mengontrol senjata dan melihatnya dengan hati-hati. Dibandingkan dengan Lin Chen, teknik pengendalian senjata ini lebih berguna baginya daripada teknik lainnya. Bagaimanapun, Lin Chen adalah seorang pendekar pedang. Jika dia menguasai teknik pengendalian senjata, dia dapat mengendalikan pedang dari jarak ribuan mil untuk memenggal kepala musuh. Ya, Lin Chen tumbuh besar mendengarkan kalimat ini sepanjang hidupnya. Sekarang dia melihat harapan bahwa dia bisa melakukannya. Tentu saja Lin Chen sedikit bersemangat. Teknik pengendalian senjata dibagi menjadi 3 level. Level pertama adalah mengendalikan senjata ke langit. Jarak senjata bisa ratusan ribu meter darimu. Kekuatan tumbukan yang dihasilkan cukup untuk membunuh musuh. Tingkat kedua adalah senjata rahasia. Ia dapat menutupi pedang dengan misteri dan menyerang serangan jarak jauh, dan itu sangat kuat. Tingkat ketiga luar biasa. Itu yang telah mencapai level ini dapat dengan mudah mengambil kepala orang yang jaraknya ribuan mil. Mata Lin Chen berbinar. Tidak ada keraguan bahwa teknik pengendalian senjata ini sangat penting bagi para pejuang. Setelah Anda berhasil mempraktikkannya, Anda dapat menyerang musuh dari jarak jauh. Dengan cara ini, Anda tidak akan terluka sama sekali. Anda dapat mundur, menyerang dari dekat, atau bertahan. Ini hanyalah rahasia bertarung terbaik. Yang terpenting teknik pengendalian senjata ini bisa digunakan bersamaan dengan misteri, itulah yang paling disukai Lin Chen. Ketika Gao Yuji menggunakan pedang untuk membunuh musuh, tidak ada rahasia di pedang Yintian. Dia pasti baru berlatih teknik pengendalian senjata tingkat pertama belum lama ini. Lin Chen merenung sedikit, dan sudah mengambil keputusan. Teknik pengendalian senjata ini tidak membutuhkan waktu lama. Dibutuhkan banyak waktu untuk berlatih dengan sukses. Namun, tugas yang paling mendesak adalah pertama-tama meningkatkan tingkat kultivasi ke tahap tengah alam Baoyuan.
Sekarang tubuhku terkontaminasi dengan energi iblis. Jika aku memasuki alam matahari darah saat ini, seseorang dari suku iblis pasti akan segera menyadarinya dan datang untuk mencegatnya. Terlepas dari apakah yang dikatakan Gao Yuji itu benar atau tidak, Lin Chen harus bersiap. Dengan kekuatan Lin Chen saat ini, dia tidak akan memiliki masalah berurusan dengan orang kuat di tahap tengah alam Baoyuan, tetapi jika dia bertemu dengan jenius iblis seperti Gao Yuji lagi, maka Lin Chen mungkin akan memiliki pertarungan yang sulit. Namun, jika budidaya Lin Chen melangkah lebih jauh dan mencapai tahap tengah alam Baoyuan, maka jika dia bertemu Gao Yuji lagi, Lin Chen pasti akan membunuhnya, bahkan seorang jenius iblis bahkan lebih kuat dari Gao Yuji, bahkan tanpa menggunakan Wandering Pedang Naga. Lin Chen juga memiliki kemampuan bertarung. Dengan perhitungan di benaknya, Lin Chen segera menyilangkan kaki di tengah pesawat dan mulai berlatih meditasi. Hanya beberapa hari sejak budidaya Lin Chen menerobos ke tahap awal alam Baoyuan. Meskipun budidayanya telah dikonsolidasikan, Lin Chen juga membutuhkan waktu penyangga. Dia berencana untuk mengambil Xuanlu dan Kixuanye dalam waktu setengah bulan. Setengah bulan hampir merupakan waktu yang cukup bagi pesawat untuk membawa Lin Chen ke perbatasan wilayah matahari darah. Ho ho. Melihat Lin Chen memasuki latihan, Bao Xiong kecil meraung, berbaring di atas tumpukan kecil batu yuan yang terdiri dari batu yuan tingkat rendah, dan juga mulai berlatih. Dahulu si kecil hanya bisa menyerap vitalitas langit dan bumi antara langit dan bumi, namun vitalitas langit dan bumi antara langit dan bumi tidak sekaya vitalitas yang ada di batu yuan. Setelah berlatih lebih dari 10 hari-hari ini, si kecil telah menyempurnakan yuan ki langit dan bumi, yang tidak sebaik dua batu yuan tingkat rendah. Tapi sekarang Lin Chen memiliki puluhan ribu batu yuan tingkat rendah di tangannya, si kecil secara alami dapat menggunakan batu yuan tingkat rendah untuk berlatih sesuka hati. Lin Chen dan Xiao Baoxiong menghabiskan setengah bulan berikutnya di pesawat. Kecepatan pesawatnya memang tidak terlalu cepat, namun juga memiliki kelebihan yaitu pesawat dapat terbang secara mandiri. Selama Lin Chen mengeluarkan pancaran kekuatan jiwa, ia dapat mengontrol arah terbang pesawat dan mencegahnya. Pesawat agar tidak menyimpang dari rutenya. Wus. Jauh di langit, sebuah pesawat setinggi 10 kaki dengan berbagai pola terukir di atasnya terbang menuju wilayah matahari darah dengan kecepatan yang tidak cepat atau lambat. Angin kencang bertiup, dan terdengar suara deru. Huh. Lin Chen membuka matanya, membuka mulutnya dan menghembuskan udara keruh, memancarkan paksaan samar. Sudah hampir waktunya. Lin Chen memandang Bao Xiong kecil yang masih berlatih, lalu membalikkan tangannya dan mengeluarkan sebotol Xuanlu yang berusia 20 tahun. Setengah bulan telah berlalu, dan sekarang kultivasi Lin Chen telah terkonsolidasi, dan aura di tubuhnya jauh lebih tenang dan halus dibandingkan setengah bulan yang lalu. Tanpa ragu sedikitpun, Lin Chen membuka tutup botol berisi Xuanlu, dan vitalitas langit dan bumi yang sangat kaya segera memenuhi udara. Di ruang dalam alat berjalan, vitalitas langit dan bumi menjadi semakin kuat saat ini. Lin Chen membuka mulutnya dan menelan Xuanlu di dalam botol. Dia segera merasakan vitalitas langit dan bumi yang murni dan sangat kaya mulai menyebar dari mulutnya. Meridian utama di tubuhnya mulai mengalir, dan akhirnya diserap oleh yang kecil. Namun, tak lama kemudian, aliran vitalitas langit dan bumi yang lebih murni menyembur keluar dari kuali kecil, namun jumlahnya sedikit lebih sedikit dibandingkan semburan vitalitas langit dan bumi sebelumnya. Lin Chen dengan cepat memperbaikinya. Dengan pemurnian terus-menerus, energi sejati dantian Lin Chen menjadi semakin intens, meningkat dengan kecepatan yang sangat cepat. Tingkat kultivasi Lin Chen juga meningkat seiring dengan peningkatan energi sebenarnya dari dantiannya. Setengah jam kemudian, Xuanlu yang berusia 20 tahun dengan cepat disempurnakan oleh Lin Chen. Xuanlu yang berusia 20 tahun, yang mungkin cukup untuk meningkatkan tingkat budidaya alam Baoyuan lainnya dari tahap awal alam Baoyuan ke tahap awal. Puncak awal, digunakan oleh Lin Chen, masih gagal membuat energi sejati dantiannya cukup tebal untuk mencapai puncak tahap awal alam Baoyuan. Itu tidak cukup. Warna aneh muncul di mata Lin Chen. Setelah dimurnikan oleh Xiao Ding, jumlah energi langit dan bumi yang diubah oleh Xuanlu berkurang banyak. Jika tidak, itu tidak akan mencegahnya untuk dapat maju dari tahap awal hingga puncak tahap awal. Tapi tidak peduli apa, setelah dimurnikan oleh Xiao Ding, dantian True Essence Lin Chen tidak diragukan lagi akan jauh lebih murni daripada seorang prajurit dengan level yang sama. Lin Chen tidak banyak berpikir, melambaikan tangannya, mengeluarkan sebotol Xuanlu berusia 20 tahun lagi, membuka mulutnya dan langsung menelannya. Mengikuti pintu masuk Xuanlu, itu segera berubah menjadi kekuatan energi langit dan bumi yang kuat dan tak tertandingi, berpusat di dada dan menyebar ke segala arah.
Namun, sebelum energi langit dan bumi ini benar-benar menyebar, Lin Chen tiba-tiba merasakan isapan. Dalam pikirannya kekuatan, menyedot semua vitalitas langit dan bumi. Setelah beberapa saat, kuali kecil itu berdengung dan sekali lagi menyemburkan energi langit dan bumi yang lebih murni namun jauh lebih kecil. Melihat pemandangan ini, Lin Chen tidak ragu sama sekali dan dengan cepat menyempurnakan energi spiritual murni langit dan bumi. Setelah menyerap botol pertama Xuan Lu, esensi sejati dantian Lin Chen mencapai tingkat yang sangat tinggi, tidak jauh dari puncak awalnya. Saat ia mengambil botol Xuan Lu yang berusia 20 tahun ini, dantian Lin Chen menjadi sangat kuat. Yuan meroket, dan dalam sekejap, ia mencapai puncak tahap awal alam Bao Yuan. Puncak tahap awal alam Bao Yuan. Sukses. Merasakan perubahan energi sebenarnya dari dantiannya, mata Lin Chen menjadi semakin gembira. Setelah setengah bulan persiapan dan 2 botol Xuan Lu yang berusia 20 tahun, tingkat kultivasinya, akhirnya, dia dipromosikan dari tahap awal alam Bao Yuan ke puncak alam Bao Yuan awal. Biasanya, dibutuhkan setidaknya beberapa bulan bagi Lin Chen untuk meningkatkan budidayanya ke puncak tahap awal alam Bao Yuan. 2 botol Xuan Lu ini mempersingkat waktu budidaya Lin Chen beberapa bulan. Menekan kegembiraan di hatinya, mata Lin Chen tertuju pada daun hijau di atas meja kayu di depannya. Dari segi vitalitas langit dan bumi saja, vitalitas langit dan bumi pada daun hijau ini tidak kalah dengan 2 botol Xuan Lu, atau bahkan lebih. Layak menjadi daun spiritual dari pohon spiritual berusia 1000 tahun. Ini sangat kaya akan vitalitas langit dan bumi. Lin Chen menyipitkan matanya dan mengambil potongan daun kiksuan ini. Tingkat budidayanya mampu untuk menerobos dari tahap awal alam Bao Yuan ke tahap tengah alam Bao Yuan. Lin Chen menarik napas dalam-dalam dan tanpa ragu-ragu, dia mengangkat daun kiksuan dengan kekuatan jiwanya, melayang di udara dan mendarat di tangannya, lalu membuka mulutnya dan menelan daun kiksuan. Kiksuan Ye adalah daun spiritual di pohon spiritual berusia 1000 tahun. Vitalitas langit dan bumi di dalamnya sangat kaya. Banyak ahli alam Bao Yuan yang pergi ke kota peri memiliki tujuan yang sangat penting, yaitu mendapatkan kiksuan daun. Namun, daun kiksuan tidak semudah itu. Yang didapatnya, dalam 1 tahun, penguasa kota abadi hanya melepas 3 daun kiksuan dan melelangnya. Demikian pula, hanya ada 3 kiksuan Ye tahun ini, dan sekarang, Lin Chen telah mengambil 1 kiksuan Ye. Saat kiksuan Ye diambil oleh Lin Chen, saat berikutnya, aliran energi dingin yang mengandung energi langit dan bumi yang sangat kaya mulai menyebar dari mulutnya ke sekitarnya. Meski sama-sama merupakan vitalitas langit dan bumi, namun vitalitas langit dan bumi yang terdapat pada kiksuan Ye juga sangat berbeda dengan vitalitas langit dan bumi pada Xuan Lu. Xuan Lu adalah intisari vitalitas langit dan bumi, dibutuhkan waktu 9 tahun untuk memadatkannya menjadi botol kecil, sedangkan kiksuan Ye adalah intisari vitalitas langit dan bumi yang membutuhkan banyak waktu untuk mengembun dari pohon roh berumur 1000 tahun. Ini paling cocok untuk prajurit yang berada dalam kemacetan. Setelah semburan energi langit dan bumi yang dibentuk oleh kiksuan Ye menyebar, pikiran Lin Chen berdengung, dan kekuatan isap yang sangat kuat datang dari kuali kecil. Bab 525, Api dan Air. Saat kekuatan isap ini muncul, semua vitalitas langit dan bumi yang diubah oleh kiksuan Ye terserap seluruhnya. Lin Chen sudah mengetahui hal ini, dan ekspresinya tetap tidak berubah. Mungkin karena vitalitas langit dan bumi yang terkandung dalam daun kiksuan terlalu kuat, kali ini kuali kecil membutuhkan waktu lebih lama untuk dimurnikan. Setelah beberapa saat, aliran vitalitas langit dan bumi dimuntahkan dari kuali kecil di milik Lin Chen. Keberatan lagi. Dibandingkan dengan vitalitas langit dan bumi yang diserap Xiaoding sebelumnya, vitalitas langit dan bumi ini jauh lebih murni, tetapi jumlahnya juga jauh lebih kecil. Memperbaiki. Lin Chen tidak panik sama sekali karena jumlah vitalitas langit dan bumi menurun, tetapi segera mulai memperbaiki vitalitas langit dan bumi ini. Setelah dimurnikan oleh kuali kecil, vitalitas langit dan bumi yang diubah oleh kiksuan Ye jauh lebih sedikit, namun meski begitu, itu masih sangat besar, membentuk semburan dan gelombang turbulen di meridian Lin Chen, seperti naga yang marah menyerang. Merajalela. Ini masih vitalitas langit dan bumi yang telah dimurnikan oleh Xiaoding, dan jumlahnya telah berkurang banyak. Jika tidak dimurnikan oleh Xiaoding, maka kuantitas vitalitas langit dan bumi ini pasti akan mencapai titik yang sangat ekstrim. Tingkat yang mengejutkan. Rata-rata pembangkit tenaga listrik alam Bao Yuan tidak akan mampu bertahan dalam vitalitas langit dan bumi yang sangat besar ini. Di bawah pengaruhnya, semua meridian mungkin terluka. Jika tidak diambil oleh prajurit puncak di tahap awal alam Bao Yuan, dia bahkan mungkin diledakkan sampai mati oleh vitalitas langit dan bumi. Huff.
Di bawah pengaruh energi langit dan bumi ini, meskipun meridian Lin Chen lebar, dia tidak bisa menahan diri untuk mengerang dan sedikit mengernyit. Tidak berani gegabah, Lin Chen mulai terus menyempurnakan vitalitas langit dan bumi. Seiring berjalannya waktu, ketika sejumlah besar energi langit dan bumi dimurnikan, energi sebenarnya dalam dantian Lin Chen menjadi semakin kuat, dan tingkat kultivasinya meningkat dengan kecepatan yang sangat cepat. Perbedaan terbesar antara tahap awal alam Baoyuan dan tahap tengah tahap Baoyuan adalah kelembutan energi sejati di dantian. Energi sejati yang lembut dan murni dari orang kuat di tahap tengah tahap Baoyuan sudah cukup untuk menghancurkan orang-orang kuat di tahap awal tahap Baoyuan. Misalnya sebelumnya, Lin Chen dan Gao Yuji hanya menggunakan energi sejati mereka untuk menyerang satu sama lain. Meskipun energi sejati Lin Chen di dantiannya murni, itu tidak begitu lembut sebagai Gao Yuji, yang telah mencapai tahap tengah alam Baoyuan. Selain itu, semakin tinggi tingkat kultivasi Anda, semakin jelas pemahaman Anda tentang misteri langit dan bumi. Begitu Anda memahami misteri langit dan bumi dengan jelas, secara alami Anda akan berlatih dan memahami lebih cepat. Karena itu, semakin tinggi tingkat kultivasi Anda, semakin kuat kekuatan Anda. Bahkan orang kuat di puncak alam Baoyuan dapat menghancurkan area yang luas. Alam Baoyuan awal dan tengah tentu saja, bagi orang kuat, tidak mudah untuk menghancurkan sejumlah besar orang kuat di tahap akhir alam Baoyuan. Sama seperti kekuatan Lin Chen saat ini, tidak mungkin untuk menghadapi terlalu banyak orang kuat di tahap tengah alam Baoyuan pada saat yang sama, jika tidak, dia kemungkinan besar akan jatuh. Ini juga yang menjadi alasan mengapa gajah akan dibunuh jika jumlah semut terlalu banyak. Tidak ada keraguan bahwa begitu tingkat kultivasi Lin Chen menerobos, kekuatan Lin Chen juga akan meningkat pesat, terutama setelah Lin Chen menerobos, dia akan memahami misteri lebih cepat, yang akan sangat membantu peningkatan kekuatan Lin Chen. Ada suara mendengung di tubuh Lin Chen, dan sejumlah besar energi langit dan bumi dimurnikan. Saat sejumlah besar energi langit dan bumi dimurnikan, tingkat kultivasi Lin Chen juga meningkat dengan cepat, dan gelombang kuat memancar dari tubuhnya. Momentumnya meningkat seiring dengan meningkatnya energi sejati dantian. Bahkan tidak dekat. 1 jam kemudian, esensi sejati dalam dantian Lin Chen telah mencapai batas. Begitu dia melewati batas ini, dia akan berhasil merangkul alam Yuan. Namun hampir di saat yang sama, vitalitas langit dan bumi yang ditransformasikan oleh Kixuan Ye hampir seluruhnya diserap oleh Lin Chen. Jika tren ini terus berlanjut, saya khawatir vitalitas langit dan bumi Kixuan Ye akan habis sebelum Lin Chen pecah. Setelah vitalitas langit dan bumi Kixuan Ye habis, Lin Chen secara alami tidak bisa lagi menerobos ke tahap tengah alam Baoyuan. Jika kita gagal menerobos kali ini, kita tidak tahu berapa lama kita harus menunggu terobosan berikutnya. Pasti akan membuang banyak waktu, Lin Chen sedikit mengernyit. Tidak peduli apa, kali ini saya akan menerobos ke tahap tengah alam Baoyuan dalam satu gerakan. Tanpa ragu-ragu, Lin Chen melambaikan tangannya, dan dia mengeluarkan hampir 10.000 batu yuan tingkat rendah dan menumpuknya langsung di sekitar tubuhnya. Pada saat yang sama, Lin Chen juga mengeluarkan banyak pil yang diambil oleh orang-orang kuat di tahap tengah. Dari alam Baoyuan, dan membuka mulutnya. Menelan. Saat batu dan ramuan yuan tingkat rendah ini dikeluarkan, intensitas yuan ki langit dan bumi di dalam pesawat meningkat beberapa kali lipat untuk sementara waktu. Bao Xiong kecil, yang sedang berlatih dengan mata tertutup saat ini, tidak dapat melakukannya. Tak pelak terlihat raut kenikmatan di wajahnya, bisa dibayangkan betapa kayanya vitalitas langit dan bumi yang ada di dalam pesawat saat ini. Untungnya, pesawat tersebut dilindungi oleh formasi, jika tidak, jika vitalitas langit dan bumi dilepaskan, vitalitas langit dan bumi yang begitu kaya pasti akan menarik banyak ahli alam Yuan Bao untuk datang dan mencari tahu. Lanjutkan. Setelah mengeluarkan batu yuan tingkat rendah dan meminum ramuannya, Lin Chen mulai menyempurnakan yuan ki langit dan bumi lagi. Mungkin karena energi spiritual langit dan bumi di ruang di dalam pesawat terlalu kuat, tetapi kuali kecil di benak Lin Chen terus bergetar. Semua energi langit dan bumi yang diserap ke dalam tubuh Lin Chen akan dimurnikan dalam sekejap. Lalu dikeluarkan. Setelah vitalitas langit dan bumi dimurnikan oleh Xiao Ding, Lin Chen kemudian melanjutkan untuk menyempurnakannya. Pemurnian vitalitas langit dan bumi yang berkelanjutan dan tiada akhir. Jika orang kuat lainnya di alam Baoyuan mengetahui bahwa Lin Chen memurnikan energi langit dan bumi seperti ini, mereka mungkin akan iri dan ingin membunuh seseorang untuk melampiaskan amarah mereka. Ketika mereka berlatih, mereka semua menyerap vitalitas langit dan bumi.
Bahkan orang kaya di antara orang-orang berkuasa di alam Baoyuan tidak berani menjadi seperti Lin Chen, yang mengambil daun kiksuan dan mengeluarkan hampir 10.000 batu yuan tingkat rendah sebagai segera setelah mereka berlatih. Sejumlah besar ramuan yang hanya bisa diambil oleh orang kuat di alam Baoyuan. Meskipun biayanya tinggi, namun dampaknya juga sangat nyata. Saat vitalitas langit dan bumi dimurnikan oleh Lin Chen dalam jumlah besar, kapasitas energi sebenarnya dari dantian Lin Chen akhirnya mencapai titik kritis yang tidak dapat dilintasi. Tetapi bahkan jika dantian tidak dapat lagi menahan energi sebenarnya, Lin Chen tetap saja terus menyempurnakan vitalitas langit dan bumi. Karena selama esensi sejati runtuh melewati titik kritis ini, dia akan menerobos ke tahap tengah alam Baoyuan, seperti bola kapas, sangat besar ketika diperluas, tetapi juga dapat dikompresi. Setelah bola kapas dikompres, volumenya kecil sekali. Dengan cara yang sama, pada saat ini, Lin Chen hanya perlu terus-menerus menyuntikkan esensi sejati dan kemudian mengompres esensi sejati ini, dan budidayanya secara alami akan mampu menembus ke tahap tengah alam Baoyuan. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan 2 jam berlalu dalam sekejap mata. Momentum Lin Chen semakin kuat, dan ada tanda-tanda samar terobosan. Namun saat aura Lin Chen meningkat, formasi di pesawat tidak bisa lagi menekan aura tersebut dan langsung ditembus. Segera, Lin Chen hendak menerobos aura kuat yang dibawa oleh budidayanya dan mulai menyebar ke dunia. Ups! Kekuatan jiwa Lin Chen telah menutupi langit. Itu ada di pesawat, jadi dia tahu dengan jelas bahwa formasi di pesawat tidak bisa menekan momentumnya saat ini. Namun jika auranya menembus rintangan pesawat dan membubung ke langit, maka jika ada orang kuat di alam Yuan di sekitarnya, mereka pasti bisa mendeteksinya dan datang untuk menyelidikinya. Setelah diselidiki, pihak lain pasti bisa mengenali Lin Chen, dan perkelahian pasti akan terjadi. Hanya saja Lin Chen sudah dalam kondisi terobosan saat ini, dia tidak punya waktu atau tenaga untuk menekan momentumnya. Biarkan dia bebas. Lin Chen tidak lagi memperhatikan kemungkinan bahwa auranya mungkin menarik orang-orang kuat dari alam Baoyuan. Yang paling penting saat ini adalah menerobos ke tahap tengah alam Baoyuan. Lagi pula, kesempatannya langka. Jika dia tidak menerobos kali ini, maka Lin Chen mungkin harus menunggu beberapa bulan jika dia ingin memajukan budidayanya ke tahap tengah alam Baoyuan. Untuk Lin Chen yang dalam keadaan mendesak perlu meningkatkan kekuatannya, ini adalah kerugian yang sangat besar. Apa yang Lin Chen tidak ketahui adalah bahwa di awan yang jaraknya puluhan ribu mil dari Lin Chen, ada 2 orang yang terbang menuju wilayah matahari darah dengan kecepatan yang sangat cepat. Kedua orang ini tampaknya berusia 30-an, tetapi budidaya mereka telah mencapai tahap tengah alam Baoyuan. Kualifikasi mereka jelas tidak buruk. Hal yang paling menarik perhatian adalah penampilan mereka. Kedua orang ini memiliki penampilan yang sangat mirip. Mereka adalah jelas-jelas sepasang saudara kembar. Mungkin karena mereka saudara kembar, pakaian mereka sangat mirip, yang membedakan hanyalah rambut dan ekspresi wajah mereka. Pria paruh baya di sebelah kiri memiliki rambut putih dan ekspresi tenang, memberikan perasaan bahwa segala sesuatunya terkendali dan sangat elegan, sedangkan pria paruh baya di sebelah kanan memiliki rambut merah dan wajah pemarah. Saya tahu saya memiliki temperamen buruk. Kedua orang ini adalah Yan Sui bersaudara yang terkenal di antara penguasa alam Baoyuan yang kuat di wilayah selatan benua Tianling. Yang berambut putih dan berekspresi tenang adalah adik laki-lakinya Yan Sui, sedangkan yang sekilas bisa membedakannya adalah Yan Yan yang memiliki sifat mudah tersinggung. Tetapi meskipun Yan Yan adalah saudara laki-lakinya, Yan Sui lah yang berperan. Peran penentu di sebagian besar waktu. Yan Sui tenang dalam situasi. Mampu menganalisis situasi saat ini, tidak seperti Yan Yan yang akan langsung memulai perkelahian jika ada perbedaan pendapat, Yan Sui sangat cerdas. Keduanya kuat di tahap tengah alam Baoyuan. Dari segi kekuatan saja, mereka hanya sebanding dengan 5 orang kuat tingkat penguasa di tahap tengah alam Baoyuan yang ditemui Lin Chen sebelumnya. Tapi alasan mengapa mereka mampu menjadi terkenal karena kedua bersaudara itu tahu cara menggabungkan formasi dengan satu gerakan, formasi air-api. Formasi ini didasarkan pada rahasia air dan api yang masing-masing dikuasai oleh kedua bersaudara, dan kemudian mereka diciptakan bersama. Setelah formasi digunakan, bahkan yang kuat di alam Baoyuan akhir pun bisa jatuh. Beberapa tahun yang lalu, Yan Sui saudara ada pertempuran dengan ahli alam Baoyuan tahap akhir veteran di puncak Yasen. Dalam pertempuran itu, mereka berdua bekerja sama untuk berhasil membunuh ahli alam Baoyuan tahap akhir. Puncak Yasen, yang tingginya hampir 10.000 kaki, juga rusak karena pertempuran ini. Pertarungan ini membuat reputasi kedua pria tersebut meningkat. Tapi kali ini, alasan mengapa mereka berdua datang ke sini,
seperti banyak orang kuat di alam Baoyuan, juga karena pecahan luar angkasa. Lagi pula, pecahan luar angkasa itu terlalu berharga. Jika mereka bisa memilikinya, tidak peduli siapa di antara dua bersaudara yang berhasil menciptakan ruang rahasia, kekuatan mereka akan semakin meningkat. Pada saat itu, bahkan ahli puncak alam Baoyuan pun akan mampu bertarung. Sekarang dikabarkan di mana-mana bahwa Lin Chen kuat dan memiliki kekuatan untuk membunuh 6 orang kuat di tahap tengah alam Baoyuan. Para pengecut ini tidak akan berani datang ke Lin Chen lagi setelah mendengar berita ini. Yan Yan mendengus berat. Dengan ekspresi jijik, mereka bahkan tidak memikirkan betapa kuatnya Lin Chen, seorang anak laki-laki yang keluar dari tanah tandus seperti wilayah Yan'an. Menurut pendapat saya, berita bahwa dia dapat membunuh 6 orang kuat laki-laki di alam Baoyuan, seseorang pasti melakukannya dengan sengaja, hanya untuk mencegah orang lain mengambil pecahan ruang dari orang ini. Yan Yan memandang rendah Lin Chen. Menurutnya, Lin Chen pasti sangat lemah ketika dia berasal dari tempat seperti wilayah Yan'an bagaimanapun. Yan Yan wilayah selatan dikenal sebagai tanah tandus di benua Tianling. Dia percaya bahwa dengan kekuatannya, dia bisa menghancurkan Lin Chen. Oleh karena itu, setelah mengetahui bahwa Lin Chen telah membunuh 6 orang kuat di tahap tengah alam Baoyuan, Yan Yan tidak takut, melainkan mencibir dan ingin menemukan Lin Chen. Ini pemenggalan kepala.